Baik, nama lengkap pembicara pertama pada hari ini yaitu Raditya Setiawan, tempat tanggal lahir Karawang, lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1997. Nah, Mas Radit ini merupakan mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2017. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, beliau tergabung dalam tim PKM Center UNS. Di samping itu, beliau juga aktif dalam organisasi studi ilmiah mahasiswa dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Program Kreativitas Mahasiswa pada tahun 2018 hingga 2019. Berbagai kepanitiaan yang telah diikuti diantaranya adalah menjadi staff official team dan reviewer, administrasi program, menjadi staff official team dan reviewer, administrasi proposal PKM tingkat universitas. Kemudian beliau juga pernah menjadi staff official team dan reviewer. Kemudian beliau pernah menjadi staff official team mahasiswa dalam acara internal and external monitoring and evaluation program kreativitas mahasiswa 5 bidang yang diadakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 11 Maret. Dan juga banyak pengalaman luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, pasti teman-teman sudah tidak sabar untuk diskusi yang pertama ini. Sebelumnya saya cek kepada saudara Radit apakah sudah terhubung dengan kami. Ya, sudah, Rozin. Oke, terima kasih Mas Radit. Saya ingatkan kembali kepada saudara Radit untuk menyampaikan materi selama 40 menit. Oke, silakan Mas Radit, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada panitia yang telah menyelenggarakan acara pada pagi ini sehingga kita bisa bertemu di sini. Kemudian terima kasih juga kepada moderator yang telah menyampaikan CV saya. Dan saya mohon izin kepada Bapak Adam untuk menyampaikan materi PKM ini karena beliau juga bagian dari PKM, tim PKM UNS. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, kita mulai. Apa kabar PKM di era pandemi? Sebelum kita masuk ke substansi materi, saya akan menyampaikan beberapa sumber informasi yang akan saya sampaikan ulang. Yang pertama adalah materi dari Kemdikbud, tepatnya pedoman PKM pendanaan tahun 2020. Kedua, materi dari Funso selaku WR bidang 3 UNS. Kemudian materi dari Prof. Sundani selaku reviewer nasional PKM dan juri monef eksternal untuk UNS saat PKM pendanaan tahun 2019. Dan ada materi dari dosen luar untuk beberapa hal, yang itu dari Pak Imade Andi Arisana, STME PhD. Sebelum itu, saya akan menyampaikan hasil survei kejujuran yang telah teman-teman isi sebelumnya, dan saya coba untuk mengamatinya. Saya sebut ini survei kelima karena memang ini adalah survei yang kelima yang saya lakukan untuk kegiatan terkait dengan PKM seperti ini. Yang pertama ada untuk pertanyaan, apa singkatan dari PIM dan siapa penyelenggaranya? Ada 100 yang menjawab benar dari 115 responden yang telah masuk pada Google Form yang telah saya buat. Oh ya, slide sudah berpindah ya? Sudah, Mas. Oke. Kemudian untuk survei dengan pertanyaan apa kepanjangan dari PKM dan PIMNAS dan siapa penyelenggaranya, sekarang ada 16 yang menjawab benar dari 115 tanggapan yang ada. Dengan jawaban yang benar adalah program kreativitas mahasiswa untuk singkatan dari PKM, kemudian Pekan Ilmiah Nasional untuk PIMNAS, dan Kemdikbud atau Kemendikbud adalah penyelenggara dari kedua kegiatan tersebut. Kemudian untuk survei dengan pertanyaan apakah perbedaan antara PKM pendanaan kementerian dengan PKM pendanaan UNS, ada 76 yang menjawab benar dari responden sejumlah 115. Dengan jawaban benar adalah PKM pendanaan kementerian dimulai dengan PIM UNS
sekitar 66,1% ya. Kemudian untuk pertanyaan manakah urutan yang benar, ada 77 tanggapan yang benar dari 115 responden yang menjawab, dengan jawaban yang benar adalah PIM UNS, kemudian PKM pendanaan kementerian, dan berakhir di PIMNAS. Lanjut ke pertanyaan, apakah semua yang mengikuti seleksi PIM UNS bisa mengikuti seleksi PKM pendanaan kementerian? Yang menjawab benar ada 77 dari 115. Kemudian untuk pertanyaan website untuk pengunggahan berkas proposal PKM pada PIM UNS adalah, jawaban benarnya ada 112 dari 115. Dan untuk pertanyaan ini mungkin ada sedikit kesalahan teknis karena saat saya buat ini website Simbelmawa masih ada yang .ristekdikti sehingga ada opsi untuk itu. Tapi terlepas dari itu, anggap saja teman-teman menjawab sebagaimana grafik ini, sehingga 47 tanggapan yang benar dari 115 responden yang masuk dengan jawaban benar adalah simbelmawa.kemdikbud.go.id. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apakah jurnal penelitian terdiri dari satu publikasi penelitian? Jawaban yang benar ada 72 dari 115 yang masuk menjadi responden. Kemudian lanjut ke pertanyaan, berapakah batas maksimal jumlah kata yang menyusun judul PKM berdasarkan pedoman PKM pendanaan 2020? Jawaban yang benar ada 91 dari 116 responden yang masuk. Kemudian untuk pertanyaan, 10 halaman adalah batas maksimal jumlah halaman dari apa sampai apa? Jawaban yang benar adalah halaman awal dari pendahuluan bab 1 sampai dengan halaman akhir dari daftar pustaka. Dengan total untuk jawaban yang dengan total responden yang menjawab benar adalah 77 dari responden sejumlah 116. Dan ini untuk isian terkait dengan bidang PKM yang diminati oleh teman-teman, bisa dilihat sebagaimana diagram yang ada di sini. Dengan posisi pertama paling diminati adalah 25,9%, yaitu PKM pengabdian masyarakat dan PKM kewirausahaan. Dan yang paling rendah adalah PKM gagasan futuristik konstruktif. Kemudian untuk pilihan bobot materi dipilih oleh teman-teman adalah 69% sedang, sehingga saya akan menyampaikan materi dengan bobot tersebut dalam kurang lebih 40 menit. Baik, sebelumnya kita bahas mengenai pengumuman PKM pendanaan tahun 2020. Slide sudah berpindah ya? Sudah, Mas. Oke. Ya, jadi ini adalah screenshot dari seperti tanya jawab begitu dari Instagram Direktorat Jenderal Dikti yang menanyakan terkait hal tersebut. Jadi kira-kira jawabannya seperti pada gambar, yang mana kita tahu bahwa tahap penilaian masih berlangsung sehingga pengumuman belum bisa dipublikasi begitu. Dan untuk lebih lanjut akan dipublikasi di web simbelmawa.kemdikbud.go.id. Dan semalam saya cek lagi dan pengumumannya pun masih belum terpublikasi. Begitu untuk pengumuman untuk PKM pendanaan tahun 2020. Baik, kita lanjut ke urutan perjalanan menuju PIMNAS. Anggap saja begini, agar sederhana, terlepas dari akan diselenggarakan atau tidak PIM UNS tahun 2020, kita anggap saja terselenggara, sehingga untuk perjalanan ke PIMNAS ke-34 akan tergambar sebagaimana pada skema ini. Yang pertama, teman-teman yang akan menuju ke arah PIMNAS itu harus melalui agenda dari PIM UNS, agenda dari UNS yang bernama PIM UNS, yang mana itu dimulai sejak tahun 2017. Kemudian teman-teman yang berhasil atau lolos dari PIM UNS akan memperoleh tiket istilahnya untuk bisa mengikuti seleksi di PKM pendanaan kementerian tahun 2021.
Nah, selanjutnya teman-teman akan menunggu pengumuman pengumuman untuk apakah tim PKM dari teman-teman itu akan mendapatkan pendanaan dari kementerian atau tidak begitu. Dan sebagai informasi tambahan, sejak tahun 2019 UNS telah mengadakan PKM, suatu kegiatan yang bernama PKM juga, tetapi pendanaannya dari universitas begitu, sehingga perlu dibedakan antara PKM pendanaan yang dilakukan dan didanai oleh universitas dengan PKM pendanaan yang diinisiasi atau diawali dengan PIM UNS begitu ya. Kemudian pada akhirnya teman-teman akan menyelenggarakan program yang menggunakan dana yang diberikan, sehingga selanjutnya akan di monitoring pada kegiatan yang bernama MONEF. Yang selanjutnya, hasil dari MONEF itu akan menjadi patokan atau dasar dalam penetapan tim PKM teman-teman bisa lolos ke PIMNAS atau tidak. Begitu kira-kira. Mas Radit. Baik, kita lanjut ke prinsip penyusunan judul. Sebagai informasi tambahan untuk pembanding dan sekaligus pembeda, sejak tahun 2019 UNS telah mengadakan agenda dengan nama yang sama seperti agenda yang dilaksanakan kementerian, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, namun pendanaannya adalah universitas, bukan kementerian, begitu. Yang pembedanya adalah PIM adalah inisiatornya bukan PIM UNS, tetapi langsung mengajukan ke PKM pendanaan UNS begitu, sehingga perlu dibedakan di sini antara PKM pendanaan yang didanai oleh kementerian dan itu diawali oleh PIM UNS dengan PKM pendanaan yang didanai oleh UNS yang tidak diawali dengan PIM UNS. Jelas ya suara saya? Baik, kita lanjut ke prinsip penyusunan judul PKM tentang atau terkait coronavirus disease 19 atau COVID-19. Slide sudah berpindah ya, dan suara terdengar jelas? Terdengar, Mas. Sudah berpindah ya. Oke, jadi kira-kira bisa dilihat di sini prinsipnya. Pertama adalah COVID-19 sebagai subjek dalam judul, sehingga penyusunannya kira-kira seperti ini ya. COVID-19, kemudian predikat, objek, keterangan. Kemudian yang kedua tidak mungkin sebagai predikat, ya kan? Karena itu bukan kata kerja, COVID-19 itu. Kemudian ketiga, COVID-19 sebagai objek di dalam judul, sehingga menjadi seperti ini penyusunannya. Dan terakhir, COVID-19 sebagai kata keterangan, begitu. Seperti subjek, predikat, objek, kemudian di masa pandemi COVID-19, begitu. Baik, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke prinsip dan teknik pembangunan ide. Ya, jadi suara saya dan gambar masih jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Jadi kita bisa sebut untuk prinsipnya itu adalah filling the gap atau mengisi kekosongan atau celah, di mana hal itu bisa dilakukan untuk pertama menggali ide penelitian untuk PKMPE, PSH, dan AI, kemudian kedua menggali ide kewirausahaan untuk PKMK dan AI, dan seterusnya hingga penggalian ide konseptual untuk PKMGT dan GFK, di mana penggambarannya itu atau penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan penemuan solusi terhadap suatu masalah, tentu teman-teman berpikir bahwa masalah itu sudah ada sebelumnya ya, dan ide untuk menyelesaikan masalah itu tentu juga sudah ada terkait dengannya. Sehingga ketika teman-teman ingin menyelesaikan suatu masalah dengan ide teman-teman, teman-teman perlu melakukan peninjauan terhadap, istilahnya kalau kita ambil dalam penelitian berarti penelitian sebelumnya, sehingga teman-teman punya
gambaran terhadap apa saja solusi yang pernah ditawarkan terkait dengan masalah yang ada begitu. Sehingga teman-teman akan melihat hal yang sudah terisi di sana begitu. Nah, tugas teman-teman di sini adalah melihat atau mengamati atau jeli untuk menemukan gap atau celah atau kekosongan yang ada dalam kerangka masalah tersebut terkait dengan solusinya. Nah, begitu kira-kira. Yang selanjutnya, kekosongan atau gap itu bisa diisi dengan penelitian yang akan diserap sebagai hasil penelitian atau ide kewirausahaan yang akan diserap sebagai produk kewirausahaan begitu, atau gap itu akan diisi oleh produk pengabdian masyarakat begitu, atau yang lainnya seperti teknologi dan ide konseptual begitu, sesuai konteksnya pada keinginan teman-teman. Kita lanjut ya, itu kurang lebih untuk prinsip dalam penggalian ide. Kemudian kita masuk ke teknik berpikir yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman. Jadi beberapa tahun ini ya, ada tren penelitian di bidang pendidikan yang selanjutnya kita akan temui sebuah istilah atau term yang bernama computational thinking, di mana istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang matematikawan ya di tahun 1980 yang kemudian dipopulerkan di tahun 2006 untuk konteks pendidikan begitu oleh seorang saintis di bidang computer science yang tahapannya bisa dilihat atau gambarannya bisa dilihat di slide ini. Jadi pertama teman-teman melihat sebuah masalah besar itu di tahapan decomposing. Nah, decomposing itu kan berarti mengurai. Ya, mengurai di sini berarti mengurai masalah yang teman-teman temui menjadi bagian-bagian kecil. Ya, setelah itu hasil uraian itu teman-teman abstraksi atau pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, setelah abstraksi selesai, masuk ke pengenalan pola. Dari apa? Dari solusi yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah itu. Ya, yang kemudian itu diperoleh dari pola-pola yang telah ada. Nah, pola-pola yang telah ada ini ditemui oleh teman-teman dari istilahnya peninjauan terhadap solusi yang pernah ditawarkan, begitu. Oke, nah selanjutnya hasil dari pengenalan pola itu teman-teman buat ya, teman-teman buat sebuah prosedur sistematis yang selanjutnya disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah prosedur sistematis untuk memecahkan suatu masalah begitu. Jadi begitu kira-kira untuk computational thinking sebagai teknik dalam menggali ide di proposal PKM mahasiswa ini. Selanjutnya kita masuk ke cerita ya, sedikit cerita untuk motivasi tentang proses menyusun sebuah proposal PKM. Nah, ini saya dapat dari dosen UGM. Jadi ini ada gambar pasir begitu ya, ini sebagai representasi dari cerita ini. Jadi teman-teman itu ketika membuat sebuah proposal PKM, seperti teman-teman berdiri di sebuah tempat, kemudian ada orang mendatangi teman-teman, membawa seember pasir. Nah, seember pasir itu disiramkan ke kaki teman-teman. Itu nggak sakit, tetapi menyebalkan, mengesalkan bagi hati. Kemudian teman-teman mengibaskan kaki dan orang itu kemudian pergi. Tak lama kemudian orang itu kembali datang dan menimbun pasir ke kaki ke teman-teman lagi, dan teman-teman mengibaskan kaki lagi. Terus begitu hingga agak senggang sedikit, teman-teman agak merasa aneh dengan lingkungan di sekitar teman-teman di sekitar tempat berdiri dari teman-teman. Kok rasanya agak beda ya dari kondisi sebelumnya gitu, jadi lebih tinggi gitu. Oh, ternyata itu dampak dari pasir yang dikibaskan dari kaki teman-teman, yang mana pasir itu disiram oleh orang yang datang ke teman-teman tadi. Ternyata pasir itu membuat permukaan
tempat berdiri menjadi lebih tinggi, sehingga objek-objek di sekitar tempat berdiri itu menjadi lebih jelas begitu, sehingga menjadi terlihat, oh ada hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya, dan pengaruh antara objek ini dengan objek itu dan sejenisnya begitu. Nah, hikmahnya di sini adalah dalam penyusunan proposal PKM itu teman-teman memiliki seorang dosen pendamping yang selanjutnya menjadi tempat untuk berkonsultasi, sekaligus nantinya akan merevisi proposal, yang itu mungkin agak berat begitu ya di hati, tetapi itu selanjutnya akan menjadi inisiasi atau awal untuk teman-teman bisa melihat sesuatu itu menjadi lebih luas begitu pandangannya. Nah, itu jadi jika ada revisi dari dosen pendamping nantinya dalam penyusunan proposal begitu, atau dalam proses penyelesaian proposal, bisa dikira-kira dengan gambaran tadi teman-teman lebih semangat begitu ya. Jadi nggak berat untuk melaksanakan revisi. Itu kira-kira cerita hikmah cerita dari yang saya sampaikan tadi. Oke, kita lanjut ke beberapa judul PKM 5 bidang, karya tulis, dan GFK yang lolos ke PIMNAS. Slide sudah berpindah ya? Sudah, Mas. Oke, suara saya masih jelas? Masih jelas. Oke, yang pertama ada PKM penelitian eksakta. Contohnya itu yang lolos ke PIMNAS pertama adalah analisa kerentanan dinding Bendungan Gajah Mungkur Wonogiri menggunakan metode mikroseismik, yang ini berasal dari UPN Veteran Yogyakarta dan lolos ke PIMNAS ke-32 di Bali ya kemarin itu. Kemudian kedua ada efek thermal treatment pada komposit SiO2C dari derivat batu bara untuk baterai litium ion performa, ini dari UNS ya yang lolos dan sekaligus memperoleh medali perak untuk poster dan medali perunggu untuk presentasi begitu di PKM ke-32 di Bali kemarin. Ini juga ada lagi BCAN ya, bioplastik based on cellulose acetate nanofiber dari Eceng Gondok, ini dari UNS juga. Kemudian ada mutual comment modifikasi struktural fungsional lithium nikel mangan CO2 sebagai katoda baterai lithium ion mobil listrik. Kemudian yang terakhir ada optimasi sifat mekanis komposit limbah serat aren polyester sebagai alternatif material furnitur. Kemudian ada yang kedua PKM penelitian sosial humaniora. Yang pertama ada MRT, Mass Rapid Transit, efektivitas jasa transportasi publik terdepan di wilayah Kota Jakarta, ini dari IPB. Kemudian ada peningkatan kemampuan berpikir analitik siswa melalui pengaplikasian model pembelajaran T-Pro-Tour terintegrasi mind map berbasis Android, ini dari STKIP Muhammadiyah Bone. Kemudian ada pengembangan game COC berbasis RPG Market MV sebagai media pembelajaran mandiri pada materi KPK, ini dari STKIP PGRI Tulung Agung. Kemudian ada eksperimen computational thinking, upaya meningkatkan kualitas problem solving anak melalui permainan Gorills, ini dari Universitas Brawijaya. Dan terakhir ada Semata Jogja, Smart Thematic Map Yogyakarta, media pembelajaran literasi spasial penyandang tunanetra, ini dari UNY. Kita lanjut ke PKMK. Yang pertama ada Tuck in Drink, inovasi minuman fitofarma kaya rasa dan nutrisi dalam meningkatkan citra serta potensi herbal Nusantara dari IPB, dan seterusnya hingga Tesabu Hermes, pemanfaatan minyak ikan, sayur, dan buah sebagai masker alami dalam merawat kesehatan rambut. Kita cepat saja ya agar bisa masuk ke materi lainnya. Ini untuk PKMM, bisa dibaca sendiri mungkin. Lanjut ke PKMT ini.
Ini PKMKC. Nah, PKMAI tidak ada karena memang tidak bermuara ke PIMNAS. Ini untuk PKMGT. Kemudian ini untuk PKM GFK. Baik, kita lanjut ya ke bahasan tentang beberapa catatan dari juri monif eksternal PKM 5 bidang pendanaan tahun 2019. Yang pertama ada penelitian. Poin pertama adalah begini, penelitian itu mencari tahu sesuatu yang belum diketahui ujungnya, bukan yang sudah diketahui ujungnya akan seperti apa. Sehingga waktu itu saya sempat catat, beliau memberi reviewer itu dari ITB, kebetulan beliau itu memberi masukan jangan memberi judul seperti atau semacam peningkatan suatu hal gitu, kita representasikan dengan simbol X begitu saja dan sejenisnya, yang seakan-akan peneliti itu akan mengetahui oh ini tuh akan ada peningkatan begitu. Nah, itu menjadi sebuah judul yang kurang menarik begitu bagi si juri waktu itu, sehingga memberi komentar seperti ini. Kemudian yang poin kedua adalah idenya harus memiliki titik kebaruan atau novelty point, ya. Kemudian treatment atau perlakuan yang dilakukan seharusnya memiliki tinjauan pustaka begitu. Ini saya catat dari sebuah tim PKM yang dikomentari karena ada beberapa perlakuan yang didasarkan pada trial and error prinsip begitu, bukan pada pustaka atau referensi dari artikel ilmiah atau sejenisnya yang telah ada. Itu tepatnya di PKM penelitian eksakta ya. Kemudian ada poin selanjutnya, tim seharusnya mengetahui terminologi atau istilah-istilah dari materi yang digunakan dalam proses penelitian. Nah, ini juga sempat menjadi komentar pada penelitian eksakta ya. Kemudian jangan memakai limbah materi tertentu, tetapi gunakan materi murni karena dikhawatirkan ada pengotor yang mengganggu pengukuran yang diukur, pengukuran molekul yang diukur. Jadi sarannya itu adalah poinnya begini, poinnya adalah boleh saja meneliti suatu limbah, tetapi dalam proses pencarian datanya itu menggunakan materi murni sehingga kemungkinan error atau sejenisnya itu terhadap hasil pengukuran tidak terjadi. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke PKM kewirausahaan. Yang pertama, poin pertama ada jangan membuat produk yang mudah ditiru pihak lain, begitu, sehingga ada kesulitan begitu untuk meniru produk yang dibuat di PKMK. Kemudian yang kedua ada produk berupa makanan atau minuman tidak direkomendasikan kecuali ada muatan intelektualnya. Nah, ini menarik karena sempat ada tim PKMK yang membuat sambal, itu bagus sekali presentasinya dan pemaparan hasil dari programnya. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini karena juri itu menyampaikan komentar begini, itu pengukuran terhadap rasanya itu kan bersifat subjektif, artinya tidak objektif begitu. Karena selera tiap orang terhadap makanan itu kan berbeda-beda. Nah, itu menjadi mungkin titik lemah karena tidak objektif dalam pengukuran. Nah, jadi muatan intelektual itu dalam hal ini adalah salah satunya pengukuran begitu, yang sifatnya objektif. Seperti uji-uji yang dilakukan dalam quality control begitu yang ada di PT dan sejenisnya. Kemudian merek dagang harus memiliki filosofi yang jelas dan tidak terindikasi milik pihak tertentu. Jadi ini mungkin awal dari kenapa ada aturan dihapuskannya akronim yang tidak baku karena tidak ada kaitannya terkadang dengan produk yang maksudnya filosofi yang ada di produk PKMK begitu. Kemudian yang terakhir ada proses pembuatan produknya harus terukur ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke PKMM. Ini hanya satu ya, karena beberapa ada yang terulang di PKM sebelumnya. Itu ada beberapa poin yang sama, sehingga saya cantumkan hanya satu poin, yaitu
idenya harus berdasarkan kebutuhan mitra, masyarakat yang dijadikan objek pengabdian dalam hal ini, yang tidak berprofit begitu. Jadi teman-teman bukan mengusulkan ide yang berasal dari inisiatif teman-teman untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, tetapi berasal dari problem atau masalah di masyarakat yang selanjutnya teman-teman ketahui biasanya melalui survei, begitu, yang kemudian di solve ya the problem itu melalui pencarian pustaka. Ini disampaikan oleh beberapa pemateri waktu itu, sehingga saya kira perlu untuk ketahui di sini. Dan contohnya itu ada program sederhananya itu edukasi tentang penggunaan obat oleh kakak tingkat di prodi farmasi, yang idenya itu dibantu atau diinisiasi oleh dosennya begitu, dosen pendampingnya, sehingga ada apa namanya ya, ada insight atau informasi untuk diketahui oleh tim PKM itu terkait dengan apa kebutuhan masyarakat begitu. Kemudian kita lanjut ke PKMT. Idenya harus berdasarkan kebutuhan mitra berprofit. Nah, ini bedanya ya dengan PKMM. Mitranya berprofit. Kemudian PKMKC, keaplikatifan idenya harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tidak praktis begitu. Kita lanjut ke komparasi antar bidang PKM. Yang pertama ada dua gambar ya di sini. Yang gambar sebelah timur itu representasi dari PKMT dan sebelah barat representasi dari PKMM. Ini sudah saya sampaikan ya tadi. Jadi mitra untuk PKMT itu berprofit, sedangkan mitra untuk PKMM itu non-profit. Kemudian untuk komparasi antara bidang PKMPE yang diwakili gambar sebelah timur dan PKMKC, ini adalah produk dari PKMPE mungkin saja sebuah alat fungsional sebagaimana di PKMKC, tetapi PKMPE itu tidak terbatas hanya berupa produk seperti itu begitu. Jadi lebih luas cakupannya untuk PKMPE, sedangkan untuk PKMKC itu telah dibatasi produk dalam hal seperti produk alat fungsional begitu. Kemudian kita lanjut ke komparasi selanjutnya antara PKM teknologi dengan penelitian khususnya penelitian eksakta begitu. Jadi produk untuk PKM penelitian itu tidak diharuskan atau memang tidak diregulasikan untuk dikerjasamai dengan, tidak dimaksudkan untuk dikerjasamakan dengan mitra, tetapi di PKMT wajib bekerjasama dengan mitra untuk pengaplikasian produk penelitian begitu atau produk teknologi dalam hal ini. Selanjutnya komparasi untuk PKM gagasan tertulis dengan PKM GFK, yang gambar GFK itu ada di sebelah timur. Nah, untuk komparasinya begini, cakupan ide yang ada di PKM GFK itu telah dibatasi menjadi ide terkait dengan Sustainable Development Goals United Nations yang jumlahnya ada 17, sedangkan untuk PKM GT itu tidak demikian. Jadi lebih luas untuk PKM GT. Dan berdasarkan berdasarkan informasi yang saya peroleh saat di UNY ya, itu kalau nggak salah dari ITS ya. Jadi tahun untuk pelaksanaan untuk realisasian konseptual idea yang diusulkan di PKM GT itu setidaknya 5 tahun atau lebih begitu untuk mewujudkannya. Jadi tidak dalam waktu singkat untuk bisa mewujudkan itu, untuk bisa mewujudkan ide konseptual itu begitu. Kemudian untuk komparasi antara PKM artikel ilmiah dengan PKM GT. Untuk PKM GT itu bisa lolos ke PIMNAS, bisa bermuara ke PIMNAS, sedangkan PKM AI tidak demikian. Nah, itu komparasinya. Kita lanjut ke pembahasan terkait klasifikasi bidang-bidang atau skema dalam PKM. Halo Rozin, saya boleh tahu waktu saya tinggal berapa menit lagi? Waktunya tinggal 4 menit lagi, Mas. 4 menit lagi? Iya, Mas.
Oh, ya udah. Kalau gitu saya cepat aja, ini saya lewat. Nah, ini tinjau data statistik untuk PKM. Ini dari Prof. Kuncoro. Jadi bisa dilihat sebagaimana gambar ini. Statistik tertinggi jatuh pada PKM penelitian eksakta dan terendah pada PKMT, dan di antara keduanya ada PKM lain. Kemudian ini untuk statistik antara dua bidang PKM ini, dan spesifikasi untuk PKM KT-nya seperti ini. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ketika sesi pertanyaan agar penyampaian ini bisa lebih cepat. Kemudian ini untuk istilahnya statistik keketatan untuk bisa lolos ke PIMNAS dan pendanaan, yaitu 8,7% untuk pendanaan 2018 ya, untuk bisa lolos ke pendanaan, dan 0,9% untuk masuk ke PIMNAS di PKM pendanaan 2018. Dan ini beberapa perubahan isi perubahan PKM yang penting untuk diketahui. Pertama, ada judul, ada batas maksimal di aturan terbaru yaitu 20 kata, kemudian judul dengan akronim atau singkatan itu tidak boleh digunakan kecuali yang baku, kemudian jumlah pengusul PKM M dan T itu batas maksimalnya adalah 6 students, kemudian dosen pendamping itu perlu memverifikasi proposal PKM di sebuah website itu yang udah ada di survei itu yang teman-teman isi, yang benarnya ya. Kemudian dosen pendamping mempunyai akun ya di website Simbel Mawa itu. Kemudian cover dan halaman pengesahan tidak diunggah karena sudah ada halaman yang tersendiri di simbelmawa.kemdikbud ya kalau dalam yang sekarang ini berarti. Kemudian ada pendanaan PKM swadana dari PTN. Jadi ada istilahnya mereka yang masuk ke kuota begitu, tetapi ada keterbatasan dana dari kementerian sehingga ada wewenang dari PTN untuk membiayai tim PKM yang masuk ke kuota tersebut. Nah, ini saya peroleh informasi dari Prof. Kuncoro. Kemudian dari daftar pustaka ini berlaku untuk semua bidang yang sebelumnya tidak semua bidang. Begitu. Kemudian dasar penetapan peserta PIMNAS ini ya, presentasinya bisa digambarkan di grafik ini dengan 50% untuk nilai MONEF dan yang terkecil 20% untuk nilai laporan kemajuan. Ini bisa dilewat saja mungkin ya. Nanti mungkin teman-teman tanyakan kalau untuk bagi yang tertarik. Ini dasar penetapan PIMNAS untuk PKM GT dan GFK. Jadi ada 3 kriteria. Sederhananya, pertama itu tidak memenuhi KKM pertama dan KKM kedua, di mana KKM pertama itu adalah KKM untuk mendapatkan dana insentif, dan KKM kedua adalah KKM atau nilai minimal untuk bisa lolos ke PIMNAS. Dan kategori kedua ini adalah mereka tim PKM yang berhasil sama gitu ya nilai KKM-nya dengan nilai KKM mendapatkan dana insentif, tetapi tidak memenuhi kriteria KKM untuk bisa lolos ke PIMNAS. Dan yang ketiga ini adalah mereka tim PKM yang melebihi batas minimal untuk bisa lolos untuk dua kategori, untuk dua kriteria tadi begitu, yaitu PIMNAS lolos dan dapat dana insentif. Kemudian lanjut ke selanjutnya, ini lewat saja ya. Ini juga kurang lebih sama, cuma beda bidang PKM. Nah, ini untuk artikel ilmiah, lewat saja. Ini fokus dalam penyusunan proposal PKM. Jadi fokusnya ada 2, yaitu substansi dan administrasi. Di mana substansi itu maksudnya adalah materi yang ide yang diusulkan dalam proposal, dan administrasi itu adalah sistematika penulisan proposal. Kemudian rekomendasi mesin pencari referensi yang direkomendasikan oleh saya pribadi adalah yang saya ketahui dari beberapa pemateri yang saya dengar begitu. Yang pertama sci-hub.tw, walaupun ada yang mengatakan beberapa ini ilegal, tapi beberapa teman-teman sering menggunakannya ya. Kemudian yang kedua ada Google Patent.
oh ya, saya sedikit sampaikan di sini bahwa sci-hub.tw ini bisa digunakan oleh teman-teman dengan cara menyalin kode yang dinamakan dengan DOI atau Digital Object Identifier yang biasanya ada di artikel ilmiah atau publikasi ilmiah, begitu. Untuk khususnya untuk jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang tidak open access. Kemudian Google Patent untuk mencari paten-paten yang kadaluarsa yang mungkin bisa menjadi target atau objek dalam melakukan filling the gap yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga sudah familiar ya bagi kalangan teman-teman, yaitu Google Cendekia. Kemudian lanjut ke media informasi dan komunikasi. Nah, ini bagaimana beberapa teman-teman ketahui yang mungkin sudah ada di beberapa media ini. Pertama ada Gmail, ya, kemudian ada grup WhatsApp, kemudian ada Instagram, dan terakhir ada website. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi berdasarkan pengamatan saya dan beberapa teman lain di PKM Center. Pertama, nomor halaman tidak Times New Roman. Kedua, ada jumlah halaman tidak berjumlah 10, ya, mulai dari halaman awal di pendahuluan hingga halaman akhir daftar pustaka, dan yang terakhir adalah tanda tangan tidak berwarna biru. Kemudian kriteria-kriteria penilaian monitoring MONEF begitu di PKM pendanaan lipa bidang. Ini 50% adalah untuk mana yang biru tuan? Nilai MONEF ya, nilai MONEF yang 50%. Kemudian 20%-nya itu nilai laporan kemajuan dan nilai proposal 30%. Ini untuk breakdown atau spesifikasinya, kriteria penilaian laporan kemajuan dan ya, begitu lewat saja. Kemudian lanjut ke dasar penilaian untuk kategori presentasi di PIMNAS. Nah, ini jadi 60% untuk nilai presentasi, nilai artikel ilmiahnya 25% dan 15% untuk nilai laporan akhir. Ini kemudian spesifikasinya untuk penilaian presentasi. Ini untuk laporan akhir ya, untuk PKMP, K, M, E, AC. Nah, kemudian ini artikel ilmiah penilaian untuk PKMP, T, dan KC. Dengan skor itu mulai dari 1 hingga 7. Kemudian dikalikan dengan persentase bobot yang menghasilkan nilai begitu. Baik Mas, permisi. Ini ya. Waktu sudah menunjukkan Bagaimana? pukul 10:30 waktunya Mas Radit, ini saya ingatkan sudah habis Mas begitu Mas. Mungkin ada satu yang perlu disampaikan sebelum begitu. selesai Mas. Ya. Mungkin sementara ini tidak ada. Saya akan berlaku moderator ya. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Radit atas penyampaian materi yang diberikan. Nah, berarti tadi kita diskusi yang sangat menarik teman-teman. Berarti kita sudah membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana cara kita menggali ide, kemudian computational thinking yang sangat menarik dari Mas Radit, serta komparasi dari PKM-PKM yang ada. Nah, selanjutnya adalah materi yang tidak kalah menarik, yaitu akan disampaikan tips dan trik serta motivasi untuk mengikuti PKM pada tahun ini. Nah, pembicara kedua kali ini adalah Bapak Dr. Adam Wahida. CV dari beliau akan saya tampilkan sebagai berikut. Nama lengkap pembicara kedua kita yaitu Bapak Dr. Adam Wahida, SPD MSN, kemudian tempat tanggal lahir Surakarta 6 September 1973. Beliau menempuh pendidikan sarjana pada IKIP Yogyakarta, kemudian pendidikan magister pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan program doktoral pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, saat ini beliau adalah dosen program studi pendidikan seni rupa FKIP UNS yang sudah tergabung dalam tim pengembang PKM UNS. Kita bisa lihat sederet pengalaman penelitian, penciptaan karya, kemudian pengabdian masyarakat, serta publikasi ilmiah. Dan tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, beliau ini adalah
yang tergabung dalam pengembang PKM UNS dan sangat kompeten untuk membimbing mahasiswanya sukses dalam program kreativitas mahasiswa. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Adam Wahida. Apakah sudah tersambung dengan kami, Bapak? Baik, sudah Mas. Oke, saya ingatkan kembali kepada Bapak untuk penyampaian materi selama 40 menit, nggih. Kepada Bapak Adam, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 2 meeting, jadi pikir yang satu sudah saya off, itu saya live, saya berganti ke PKM ya, PKM preparation ya. Oke, saya diberi amanat untuk memberikan motivasi terkait dengan PKM. Jadi tadi secara detail sudah disampaikan oleh Mas Radit ya, terkait dengan teknis-teknis, dan nanti adik-adik semua ketika akan terjun di dalam proses penyusunan proposal PKM itu akan didampingi juga oleh tim PKM Center. Jadi secara teknis nanti pasti akan dibantu. Saya akan lebih menyampaikan pada persoalan motivasi dan sejauh mana PKM itu memang harus diikuti oleh mahasiswa, karena itu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai mahasiswa yang nanti ya tentu akan menjadi lulusan yang betul-betul kompeten. Oke, saya coba share dulu materi saya sebentar. Oke ya, yang akan saya mulai. Jadi untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan ya bagaimana memaksimalkan potensi mahasiswa dalam kegiatan PKM. Ya. Ke slide berikutnya bahwa PKM ini sebagai wadah peningkatan mutu lulusan PT ya, lulusan perguruan tinggi. Ya, oke, terima kasih. Jadi gini, adik-adik mahasiswa, bahwa PKM ini kan sebagai wadah peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi. Jadi kenapa dari awal saya sampaikan bahwa PKM ini penting sekali untuk diikuti oleh mahasiswa. Bahkan boleh dibilang malah wajib lah sebenarnya gitu ya. Karena di sana mahasiswa akan apa namanya meningkatkan kompetensinya. Jadi ada 4 kompetensi ya yang disasar oleh PKM ini, bahwa mahasiswa itu diharapkan memiliki academic knowledge, kemudian management skill, communication skill, dan skill of thinking. Jadi kalau ada salah satu kompetensi ini yang kurang, berarti mutu lulusan mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi itu bisa dianggap kurang gitu. Ya, ini PKM memiliki tanggung jawab ke sana. Oke, lanjut Mas. Next. Nah, terkait dengan hal itu, bahwa kemampuan lulusan itu kan diharapkan bahwa mereka mahasiswa itu memiliki kecepatan dalam menemukan solusi atas sebuah persoalan yang dihadapi. Jadi kompetensi ke sana. Kemudian di samping itu juga ada persoalan dengan pemikiran dan perilaku. Bagaimana seorang mahasiswa atau yang nantinya akan terjun di lapangan itu sebagai intelektual itu harus bersifat kreatif dan konstruktif. Kreatif di sini tentunya unik dan bermanfaat, dan konstruktif itu dapat diwujudkan bahwa ide yang unik dan bermanfaat itu bisa dikonstruksikan atau diwujudkan ke sana. Jadi ini yang nanti akan apa ya, menjadi sasaran dari sebuah program PKM itu sendiri, dan mahasiswa sebagai apa namanya agen perubahan itu diharapkan memang memiliki tadi 4 kompetensi tadi. Oke, next, lanjut. Next, Mas. Ya. Nah, karena PKM ini sebelumnya, karena PKM ini berhubungan dengan kreativitas ya. Nah, kreativitas itu bagaimana? Kreativitas apa? Ya, kreativitas itu sebenarnya penerimaan integratif dari 3 faktor utama yang berada dalam setiap diri manusia.
Jadi ada kognisi, afeksi, dan psikomotor. Itu kreativitas. Kalau ketiganya itu terintegrasi sebagai faktor utama yang ada dalam setiap diri itu, berarti kreativitas itu ke sana. Jadi kita memang akan dilatih atau melatih diri atau menyiapkan diri dalam PKM ini untuk ya tadi mengembangkan kreativitas itu, tentunya dalam konteks bagaimana menguatkan pengetahuan, kognisi, kemudian sikap kita, dan kemudian tentu dengan keterampilan. Itu baru dinamakan kreatif, mahasiswa yang kreatif. Next, Mas. Nah, kognisi atau yang berbasis pada pikiran, imajinasi, persepsi, nalar, gitu ya. Kemudian perasaan itu atau afeksi berbasis pada perasaan, ada emosi, estetika, harmonisasi, kemudian keterampilan itu psikomotor, lebih pada bakat, kemudian bagaimana tubuh gerak dan olah faal itu, dan pengalaman itu kalau tadi terintegratif itu mahasiswa dapat mencapai level kreatif. Dan wadahnya di mana untuk bisa mencapai level itu? Ya wadahnya PKM, program kreativitas mahasiswa. Karena mahasiswa akan jelas akan mendapatkan ketiga tadi, atau mengoptimalkan ketiga potensi tadi yang ada terkait dengan kognisi, afeksi, maupun psikomotor. Itu tidak hanya sekedar jargon, tapi nanti akan dialami. Di PKM mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar ya, experiential learning ya. Jadi belajar mengalami ya, pembelajaran mengalami itu nanti jauh akan melekat, dan itu diharapkan sebagai generasi muda itu nanti mahasiswa akan memiliki bekal yang kuat untuk menciptakan inovasi-inovasi ke depannya sana. Oke, next, Mas. Nah, kata kuncinya itu kreativitas. Jadi kalau kalau tidak kreatif ya bukan PKM, makanya namanya juga program kreativitas mahasiswa. Jadi kreativitas. Jadi bagaimana kita berpikir, mahasiswa harus berpikir kreatif dan menuangkan gagasannya. Jadi tidak berhenti pada pikiran, tapi juga bagaimana dituangkan gitu ya, bisa diwujudkan gitu. Oke, next, Mas. Nah, tujuan dari PKM ini kan membentuk karakter mahasiswa, ya. Jadi karakter yang disasar dari program PKM yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti ini, itu bahwa mahasiswa itu tahu aturan dan taat aturan, kreatif dan inovatif, terus objektif, kooperatif. Nah, tentunya dalam konteks membangun keragaman ya, kebinekaan intelektual. Jadi meskipun nanti berbeda-beda di PKM itu kan programnya macam-macam tadi yang sudah disampaikan oleh Adit, yaitu dalam konteks satu itu intelektual, membangun intelektual. Ya, jadi itu ya, tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, kooperatif. Next, Mas. Ya. Nah, misinya bagaimana? Misinya, jadi masih banyak kita jumpai mahasiswa kita. Kalau tadi Mas Radit menyampaikan PKM dalam angka tadi, dari sekian mahasiswa, 1000 mahasiswa itu berapa yang dia hanya di PKM? Artinya banyak mahasiswa itu berada pada level ini, acuh tak acuh, individualistik, berbahasa visual. Jadi maksudnya lebih kepentingan dirinya sendiri ya, untuk pengetahuan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, tapi menuju PKM ya, tentunya ketika dia nanti menyusun proposal kemudian melaksanakan PKM, itu mulai di situ ada rambu-rambu, taat aturan, kemudian harus kooperatif, harus terbuka terhadap saran, bimbingan dan sebagainya. Harus kreatif ya, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, tapi masih pada level berbahasa visual. Maksudnya berbahasa visual di sini ya semuanya masih lebih dilihat ke visible gitu ya. Jadi
kalau nanti kan masih proposal, kemudian masih laporan pelaksanaan, itu kan juga masih dikumpulkan dalam bentuk teks kan gitu ya. Nah, tapi begitu nanti sudah dipilih yang mau masuk ke peserta PIMNAS, nah di sini sudah bergeser. Jadi tetap taat aturan, kooperatif juga, inovatif. Jadi tentu yang masuk ke PIMNAS itu adalah proposal atau laporan kegiatan. Setelah proposal disetujui, kemudian didanai, kegiatannya dilaporkan. Nah tentu akan dipilih yang inovatif dan yang berbahasa nalar. Artinya nalar tadi sudah disampaikan dengan referensi yang baik, kaidah-kaidah akademik yang baik, kemudian penyelesaian persoalan ya yang berbasis data gitu ya, bukan basis asumsi saja gitu. Jadi di sini nanti tentu misinya lebih ke sana. Oke ya, next Mas. Nah, seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi sudah bahwa bidang PKM gitu, ada 5 bidang ya. Kemudian ada tambah yang baru itu GFK gitu ya. Tapi juga ada AI cukup lama, AIGT itu cukup lama, yang baru GFK. Nah, bidang kegiatan PKMP, PE itu ada 2, Eksakta dan Sosial Humaniora, PSH. Kemudian PKMK, M, pengabdian masyarakat, K itu kewirausahaan, T itu penerapan teknologi, KC karsa cipta, kemudian GT gagasan tertulis, ya, dan AI. Selanjutnya yang masuk PIMNAS itu tadi sudah disampaikan tadi juga, yang masuk PIMNAS itu yang biru ini, yang masuk ke PIMNAS nanti berorientasi pada e-proceeding kan, harapnya kayak gitu. Kemudian PKM AI itu e-jurnal, kemudian ya tentunya semuanya ini nanti bisa direkomendasikan ke jurnal ilmiah akreditasi kayak gitu. Oke, next Mas ya. Jadi teknis nanti ya, ini juga sama teknis, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi bahwa kriterianya yang ini yang sering ya pengalaman di adik-adik mahasiswa di UMS itu yang sering kali terkendala atau kami mereview itu ada hal yang sebenarnya mendasar tapi banyak terjadi kesalahan adalah ya tadi bahwa pemahaman atas bidang kegiatan atas PKM itu yang belum. Nah itu terjadi bisa disinyalir terjadi karena ya ketidakcermatan memahami buku pedoman. Padahal di dalam buku pedoman itu sudah sangat jelas. Menurut kami semuanya sangat jelas. Bagaimana setiap bidang kegiatan itu PKMP misalnya itu mulai dari tujuan, ruang lingkupnya seperti apa, kira-kira sampai ke istilahnya yang dinilai apa itu kan semuanya ada. Nah, tanpa melihat itu biasanya kalau tidak memahami betul atas proposal itu atas arahan dalam buku pedoman ya yang terjadi ya banyak hal yang tidak pas dan tidak ya tentunya pada akhirnya tidak didanai, tidak lolos didanai karena ada kesan ada kesan bahwa asal menyusun proposal tetapi tidak memahami buku panduan atau pedoman yang ada. Nah, maksud saya pedoman di sini sebenarnya bukan hanya hal teknis. Yang teknis itu sudah jelas. Kalau melanggar keteknisan, hal yang sifatnya teknis, termasuk misalnya pilihan font apa, pilihan font huruf, ukuran, dan itu kan teknis ya. Termasuk jumlah halaman itu teknis, ada halaman atau tidak itu teknis. Itu saja dilanggar itu sudah nggak mungkin bisa. Nah,
Tapi di pedoman itu sebenarnya secara substansi itu juga ada hal-hal yang sifatnya bahwa PKM ini akan diarahkan kemana gitu. Jadi lebih ke bicara ke tujuan ruang lingkupnya itu yang jarang dipahami secara baik oleh penyusun proposal. Ini pengalaman kita di BIM ya, bukan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi. Nah, inti kegiatan ini saya sampaikan bahwa PKMP mengungkap bukti saintifik atas tradisi atau informasi baru, sosial maupun eksakta. Ya. Kemudian PKMT itu solusi iptek, teknologi manajemen bagi mitra, profit atau produktif. PKMM solusi iptek, sama-sama solusi iptek manajemen, tapi bagi mitra non profit, non produktif. KC itu hasil konstruksi karsa yang fungsional. Jadi banyak ini sebenarnya teman-teman dari PTK, ya, kemudian dari MIPA, kemudian dari seni rupa itu sebenarnya potensial untuk membuat karya. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman dari prodi lain itu juga bisa bergabung nanti. Nah, kemudian PKMK, produk bermuatan iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa. Nah, usaha mahasiswa di sini ya sebenarnya diharapkan memang bagaimana ada upaya inovasi terkait usaha tadi. Seperti tadi disinggung oleh Mas Radit, sama-sama misalnya menu makanan dan seterusnya, menu olahan. Nah, itu harus disertai data. Kalau memang Anda bisa lihat seperti bagaimana persoalan selera, persoalan rasa, ya itu harus berbasis pada riset sebelumnya, itu jauh lebih baik. Jadi contoh yang sukses itu misalnya yang populer saja Indomie lah. Indomie itu kita mengenal rasa dari berbagai macam lidah. Kita menemukan Indomie Aceh, Indomie rasa Madura, Indomie rasa Jawa, dan seterusnya. Itu artinya rasa itu didapatkan dari riset atas lidah-lidah konsumen. Nah, ini yang menarik bahwa PKM memang harus berbasis pada riset, sekalipun itu Anda mau bergerak di PKMK, tapi memang untuk yang khusus untuk yang makanan itu memang harus ada inovasi betul itu. Kalau tidak itu biasanya sudah gugur itu, karena yang diharapkan adalah ipteknya, ya, kreativitas di wilayah itu ya yang harus digali. Kemudian AI artikel ilmiah itu kegiatan akademik non PKM ya, tadi di bagian awal saya sampaikan. Kemudian PKMGT karya tulis bermuatan ide konsep perubahan di masa depan. Jadi ini sebenarnya lebih futuristik memang gitu ya, tapi sifatnya masih berupa gagasan tertulis gitu. Kemudian PKM GFK itu video, ini juga sebenarnya peluang juga bagi teman-teman mahasiswa dari PTIK ya, yang punya skill di bidang videografi gitu. Kemudian seni rupa. Nah, tapi juga bisa disumbang oleh ide gagasan dari tim mahasiswa yang lain. Artinya secara teknis kedua yang saya sampaikan tadi, baik PTIK maupun seni rupa itu mestinya secara teknis videografinya itu sudah bagus. Tinggal bagaimana ide-idenya itu bisa didiskusikan, dikembangkan. Ya, next, Mas. Oke, ini saya lanjut saja ini karena ini ada di panduan ya, di panduan. Jadi prinsipnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Adit kalau tidak salah, bagaimana skema masing-masing kegiatan PKM itu alokasi pendanaannya relatif sama semua, kemudian jumlah anggota juga sama. Nah, kriteria ilmunya itu yang misalnya P itu sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bisa kolaborasi. Jadi jangan misalnya
PE misalnya matematika sama matematika saja, kan bisa dengan fisika, ya, dengan kimia dan sebagainya atau yang lain gitu ya. Nah ini teknis nanti bisa dipandu oleh teman-teman dari PKM Center ya. Next Mas, next. Ini masih sama ya tadi terkait dengan bagaimana. Nah berikutnya filosofisnya ya, filosofisnya PKM, filosofisnya PKM. Jadi ya namanya perguruan tinggi dimanapun itu ini yang harus diketahui oleh mahasiswa bahwa apa namanya perguruan tinggi dimanapun itu kan punya tridharma, ya, tridharma. Jadi mulai dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat itu tugas dosen atau tugas perguruan tinggi, apa namanya misi perguruan tinggi ya semuanya ke sana. Ada 3 tridharma itu yang harus dilakukan. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian PKM ini mewadahi itu, mewadahi itu. Karena apa? Bahwa di PKM itu ada riset, ada penelitian, kemudian ada juga mengarah pada pengabdian masyarakat, misalnya PKMK, kemudian PKM-T itu kan juga untuk kebutuhan masyarakat, gitu ya. Kemudian juga yang terkait dengan pendidikan itu kita juga bisa lakukan gitu. Jadi bagaimana penelitian-penelitian di bidang pendidikan dan pengajaran. Nah tentu di sana mengarah pada 3 hal, higher order thinking skill, creative thinking, sama critical thinking. Nah ini diharapkan menjadi apa namanya soft skill dan hard skill bagi mahasiswa untuk menuju abad 21. Ya, oke, next. Ini filosofisnya ke sana. Next, Mas. Nah, sekarang bagaimana peran kemahasiswaan perguruan tinggi? Nah, tadi dibuka oleh Pak WD3, ya, tentu yang menangani bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas. Itu komitmennya ada, tapi bagaimana kita sambut, gayung bersambut, mahasiswa harus gayung bersambut atas komitmen yang diberikan oleh perguruan tinggi khususnya di bidang kemahasiswaan. Next, Mas. Nah ini yang harus dipahami bahwa mahasiswa, dosen pembimbing dan bidang kemahasiswaan. Jadi yang terjadi sekali lagi bahwa mahasiswa mayoritas itu masih ketika diinformasikan terkait dengan PKM atau bahkan di mata kuliah diwajibkan dengan menyusun proposal PKM di mata kuliah tertentu, tapi yang terjadi bahwa komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing itu juga masih jarang. Artinya dosen pembimbing hanya diletakkan pada posisi untuk tanda tangan. Di sisi lain tidak terjadi dialog sejak ide awal sampai penyusunan proposal itu. Itu yang masih menjadi kelemahan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Tapi secara prinsip bahwa mahasiswa, dosen pembimbing, dan bidang kemahasiswaan itu harus saling bersinergi, gitu ya. Jadi kita semua harus percaya kalau ini kita sepakat untuk bersama-sama, nah, tentu akan memberikan dampak yang besar atau sumbangan yang cukup bagus terkait dengan pelibatan UNS di dalam pengusulan proposal PKM. Syukur-syukur sampai PIMNAS itu bisa bertambah, harapannya seperti Pak Widi tadi. Next. Nah, di sini kita yang harus dipahami bahwa dosen dan mahasiswa dan dosen pembimbing itu memang diharapkan kalau itu bersinergi baik, mulai dari bukan masalah, kemudian memecahkan masalah, ya. Kemudian mengeksekusi atau inovasi kreativitas atau inovasi tertentu, tentu akan menciptakan atmosfer akademik yang baik. Itu akan menciptakan atmosfer akademik di universitas. Jadi semuanya harus kooperatif, gitu. Baik dosen
itu juga harus kooperatif, mahasiswa juga harus kooperatif. Ya. Oke, next, Mas. Next, Mas. Ya. Sorry, saya sambil ini ngecas, udah habis. Ya, oke. Kemudian bagaimana peran dosen dalam PKM? Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa dosen itu kan punya tridharma atau tridharma perguruan tinggi, baik pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pendidikan pengajaran itu 40%, penelitian 45%, pengabdian pada masyarakat 15%. Nah, itu harus dilakukan oleh dosen. Nah, kalau dosen itu punya tugas itu, tentu hal-hal yang berhubungan dengan PKM itu bisa disinggung, diintegrasikan. Oke, next Mas, saya dilanjut coba. Oke. Nah, tapi ini yang terjadi dan ini harus mengubah semua. Ini nanti tugas-tugas para pimpinan perguruan tinggi ya, pimpinan fakultas maupun universitas yang khususnya terkait dengan bidang kayak kemahasiswaan, bidang akademik maupun bidang kepegawaian. Nah, mungkin masih banyak ditemui dosen yang egois, material, kemudian yang penting tugasnya terpenuhi. Padahal aturan pemerintah kan tidak seperti itu. Aturan pemerintahnya itu bahwa dia harus mendukung program perguruan tinggi menuju kebinekaan intelektual maupun keikhlasan berpikir dan bertindak. Nah, kalau masih ditemui dosen-dosen seperti itu, ya tentu nanti bagaimana peran para pimpinan perguruan tinggi, dan ini masih kita wacanakan terus untuk supaya itu menjadi terhindar, sehingga dosen itu harus dilibatkan semua dalam kegiatan PKM sehingga menuju dosen yang inspiratif, motivator dan spiritual. Nah, kalau nanti dosen sudah ke sana semuanya dan bisa cair dengan mahasiswa untuk saling bersinergi, pada akhirnya akan memunculkan atau menimbulkan atmosfer akademis yang baik di perguruan tinggi kita atau khususnya di fakultas kita. Ya, oke ya. Next, lanjut. Nah, kemudian bagaimana strategi pengembangan PKM melalui dosen pembimbing? Nah, ini saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa juga bahwa karena dosen tadi memiliki tugas tridharma tadi, jadi PKM itu tentu bisa dikaitkan dengan kinerja dosen. Nah, setiap dosen wajib mengenalkan PKM kepada mahasiswanya melalui mata kuliah atau diskusi-diskusi ilmiah dengan mahasiswa. Jadi kalau dosen belum ada yang ke sana, nah nanti mahasiswa setelah saya beritahu ini ditagih, ya dosennya ditagih untuk bagaimana bisa mengenalkan terkait dengan PKM maupun diskusi-diskusi ilmiah yang bisa merangsang atau mendorong munculnya ide-ide PKM. Nah, kemudian setiap prodi diwajibkan mengirimkan proposal PKM setiap tahun. Ini sudah dilakukan, meskipun juga masih belum masif gitu ya. Kemudian adanya insentif untuk dosen yang membimbing mulai dari proposal sampai PIMNAS. Jadi jangan ini perlu diketahui bahwa dosen itu sebenarnya mendapatkan insentif, sudah ada insentif bagi dosen yang membimbing mulai dari proposal sampai PIMNAS itu ada. Jadi perguruan tinggi di kita itu ada yang namanya remunerasi. Nah, ini harus diketahui oleh mahasiswa. Jadi kalau tadi masih ditemui dosen yang egois, yang nggak mau memotivasi dan seterusnya, ya ini tolong sampaikan bahwa sebenarnya ada hal-hal itu, sehingga kita semua berharap bagaimana semua bisa bersinergi untuk mendorong mahasiswa ini betul-betul mendapatkan kompetensi dan menjadi lulusan yang betul-betul kompeten di bidangnya. Oke, next Mas. Baik Bapak, mohon maaf saya ingatkan 35 menit lagi ya Pak.
Oke, siap ya. Ya, kemudian pengembangan PKM pendekatan mahasiswa. Nah, perguruan tinggi mengenalkan PKM ke mahasiswa baru itu setiap tahun sudah memasukkan PKM sebagai bagian dari program kerja HMP, BEM, UKM. Nah, ini termasuk UKM LSP itu menyelenggarakan ini sudah betul. PKM PT menerapkan sistem insentif mahasiswa untuk sebuah jalan PKM. Saya kurang tahu realisasinya, tapi konon oleh Prof. Kuncoro nanti ada rekognisi. Jadi di beberapa prodi saya, entah itu PKM atau bukan yang terkait dengan prestasi mahasiswa itu bisa kita rekognisi di dalam mata kuliah. Bahkan terakhir ada yang bisa kita rekognisi sebagai skripsi. Kalau memang itu betul-betul tepat, sehingga mahasiswa tidak perlu menyusun skripsi ulang, gitu. Lalu tinggal menata hasil kreativitasnya atau PKM-nya itu sesuai dengan ini skripsi. Termasuk insentif uang lah, tentu seperti itu. Mewajibkan mahasiswa, semua penerima beasiswa untuk menulis proposalnya juga sudah dilakukan. Next, Mas. Karena waktunya sudah mepet. Nah, kemudian pengembangan PKM berbasis kurikulum pembelajaran, meningkatkan PKM dengan kurikulum misalnya PKM TKC itu dengan tugas akhir seperti saya sampaikan tadi di prodi kami di sini rupa sudah saya rekognisi kalau memang itu bagus. Kemudian PKMK mata kuliah kewirausahaan itu juga sudah, PKMM dengan KKN. Nah, ini yang belum kita integrasikan, padahal ini potensi. Kemudian mengaitkan PKM dengan tugas mata kuliah, misalnya. Mata kuliah metode penelitian, itu wajib tugasnya proposal PKMP. Mata kuliah kewirausahaan, proposal PKMK, praktikum. Kemudian khusus mata kuliah artikel ilmiah, misalnya kayak gitu. Itu jangan, kalau itu menjadi program perguruan tinggi atau program universitas atau fakultas, ya mahasiswa harus support gitu. Maksud saya ke sana. Oke, next, ya. Nah, kemudian peran institusi, nah ini fakultas kita memberikan penjelasan mahasiswa, minimal ketua tim dan dosen pendamping ini pasti dilakukan, bahkan UNS membentuk PKM Center. Mengupayakan adanya pinjaman dana ini juga sudah dilakukan, hanya berapa persen dulu sebelum dana turun dari Belmawa. Dengan UNS mengkoordinasikan dengan ini sudah, oke, next semua Mas, sudah dilakukan ya. Oke, next, Mas. Ya, peran dosen pendamping dalam PKM, mendampingi, mengarahkan mahasiswa sesuai dengan. Nah, ini terkadang masih kita temui dosen pendamping itu yang tidak kooperatif, dan karena tidak tahu dari awal, hanya ditempatkan oleh mahasiswa untuk tanda tangan. Begitu lolos didanai, bingung. Nah, ini jangan sampai terjadi ke depan. Jadi prinsipnya kalau kita sama-sama menempatkan pada posisinya bahwa PKM ini tidak semata-mata tanggung jawab mahasiswa, tapi juga tanggung jawab dosen, atau tanggung jawab institusi. Mudah-mudahan ke depan hal-hal yang kurang-kurang itu bisa kita minimalisir demi mencapai kualitas PKM yang lebih baik. Oke, next. Nah, ini peran mahasiswa. Mengevaluasi kembali proposal yang didanai, apakah bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan, apakah ada sesuatu yang dapat diunggulkan, bila belum perlu dipikirkan kembali sehingga mempunyai peluang untuk masuk PIMNAS. Nah, ini melaksanakan kegiatan PKM dengan waktu dana yang terbatas dengan optimal SDM yang ada, mempertanggungjawabkan keuangan, membuat logbook. Nah, ini kadang juga yang kan siapa sih yang tidak ingin masuk PIMNAS gitu. Kalau melihat ya bagaimana kita bersaing dengan perguruan tinggi lain, kemudian ada euforia, kemudian ada kayak semacam spirit untuk mempertahankan nama perguruan tinggi dan seterusnya. Ini ya tentu dari mengevaluasi kembali proposal yang didanai, kalau sudah didanai itu ya jangan dilaksanakan asal-asal gitu ya. Jadi tetap ada sesuatu yang diunggulkan atau tidak, kalau belum kita koreksi lagi dan seterusnya. Nah, hal-hal itu yang
di 2 poin di atas ini yang terkadang bingung. Kadang kita sudah menjelang monet, mahasiswa belum banyak melakukan apa-apa atau baru melakukan sekian persen. Nah ini juga menjadi masalah. Jadi sulit untuk kita mendongkrak angka bagaimana tim kita itu bisa masuk ke PIMNAS. Oke, next. Saya pikir ini nanti bisa dipelajari saja ya, karena waktunya sudah mepet. Ini nanti materi saya bisa di-share ke adik-adik mahasiswa audien yang lain. Ya prinsipnya ini hanya poin-poin, kemudian ini tahapannya ya. Saya pikir itu saja Mas. Kayaknya ini lebih ke teknis bagaimana tahapan 5 bidang sampai ke PIMNAS. Tadi juga Mas Radit juga sudah share. Oke, next. Oke, baik. Ya, saya pikir cukup. Ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Ya. Memasuki acara berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab Pak. Mungkin bisa ditutup dari Pak Adam dulu Pak. Begitu. Iya. Oke. Ya terima kasih ya, itu intinya yang bisa saya sampaikan terkait dengan motivasi dan bagaimana peran mahasiswa dalam kegiatan PKM ini. Mudah-mudahan melalui ajang ini kita khususnya di fakultas kita itu nanti akan menjadi semakin semarak, menarik bahwa PKM itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab mahasiswa, dan dosen tentunya juga akan mendorong ke sana karena terkait dengan tugasnya yang harus memenuhi kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Itu saja Mas, terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Bapak Dr. Adam Wahida, SPD, MSN. Selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yang tak kalah menarik juga, yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi ini dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa aturan untuk menanyakan pertanyaan itu adalah melalui kolom chat pada Google Meet, dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan format nama, prodi, pembicara yang dituju, serta pertanyaannya. Nah, model tanya jawabnya itu nanti moderator akan memilih pertanyaan tercepat, kemudian akan disampaikan kepada pembicara, dan pembicara menanggapi. Sekian, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, itu sebenarnya saya juga ada yang penasaran nih, mungkin saya ketik saja di sini dulu. Langsung saja, ini ada pertanyaan pertama dari saya pribadi kepada Mas Radit. Mas Radit sudah bisa terhubung? Ya, bisa. Oh iya Mas. Jadi gini Mas, pertanyaan saya itu kan gini, teman-teman saya kan banyak yang upload proposal, namun kok yang lolos kok cuma sedikit banget. Itu apa emang administrasi itu sangat diperhitungkan sekali gitu Mas? Gitu. Untuk proposal di tim UNS seperti itu. Oke. Suara dan gambar jelas ya? Jelas Mas. Oke. Pertama begini, untuk proposal yang diusulkan atau diunggah ke web di PIM UNS itu sejak penyelenggaraan PIM UNS 2019 itu sudah tidak melihat bagian administrasi lagi. Jadi penilaiannya itu, penilaian untuk bisa lolos dari PIM UNS itu hanya berdasarkan pada substansi dari proposal. Nah, itu pertama. Kedua, dasar pengambilan kuota untuk lolos dari PIM UNS ke tahap seleksi PKM pendanaan kementerian itu didasarkan pada klaster perguruan tinggi, di mana universitas kita UNS masuk ke klaster 1, sehingga untuk PKM 5 bidang kita diberi kuota 700 proposal, begitu. Kira-kira bisa ditangkap ya? Oh iya bisa Mas. Tadi terkait yang paling penting substansinya ya Mas? Iya betul. Jadi sebenarnya ada apa namanya ya?
pesan implisit di sini bahwa teman-teman harus bisa melakukan peninjauan secara mandiri terhadap sistematika penulisan atau yang selanjutnya disebut dengan bagian administrasi dari proposal PKM gitu. Sehingga jika nantinya substansi dari proposal itu baik begitu secara penilaian tim dosen di UNS, itu tidak akan bermasalah, selanjutnya di mana di bagian PKM pendanaan atau secara eksplisit maksud saya adalah di bagian MONEF begitu. MONEF itu kan nanti akan dilihat begitu bagian dari proposal itu, di mana persentasenya itu kan terbesar kedua ya kalau dilihat tadi di penyampaian saya begitu. Oke Mas, terima kasih. Nampaknya sudah muncul lagi pertanyaan kedua ini dari Hani, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pembicara yang dituju adalah Bapak Adam. Bapak Adam sudah bisa terhubung, Pak? Oh iya, sudah Mas. Oke Pak, pertanyaannya seperti ini Pak. Banyak kompetisi PKM dengan ketentuan PKM itu dibuat dengan kelompok alias bukan individu. Sedangkan mungkin ada orang yang tertarik namun baru saja terjun untuk menekuni PKM dan belum memiliki kelompok. Nah, bagaimana tips dan trik membentuk kelompok PKM yang baik menurut Bapak, utamanya di era pandemi seperti ini, Pak? Terima kasih. Ya, begini ya, tentu yang perlu dipahami, makanya tadi saya sampaikan bahwa di buku panduan sebenarnya sudah jelas, tapi bagaimana strateginya untuk mengumpulkan teman, nah itu tergantung ide awal lah. Jadi idenya itu misalnya Anda sudah memahami skema-skema PKM itu mulai P, kemudian KM, kemudian T dan KC dan seterusnya itu sudah dipahami. Nah tentu Anda kan punya ide-ide yang kira-kira mana yang ide yang akan berhubungan dengan PKM apa. Nah, di sini akan berhubungan dengan keilmuan, kriteria keilmuan. Kalau PE, atau PSH atau P itu kan tentu sesuai dengan bidang ilmu diharapkan, tapi juga lintas anggotanya itu bisa lintas disiplin, itu dianjurkan. Bahasanya dianjurkan. Jadi kalau memang terpaksa hanya satu bidang ilmu, ya nggak apa-apa. Tapi dianjurkan lintas bidang. Itu P misalnya. Nah, ya tergantung konteks. Tadi kembali bagaimana mencari tim. Anda punya ide, ya idenya, nah itu pasti nanti Anda bisa mencari tim teman-teman yang lain. Saya pikir Anda dari prodi apa? Kalau gitu dari prodi apa ini? Kalau saya dari fisika, Pak. Enggak, yang tadi Mbak yang nanya tadi. Oh, yang tadi dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, PAP. Dari PAP ya, dari PAP. Nah, dari PAP itu ada memang beberapa tahun yang lalu juga PAP juga masuk, PIMNAS itu juga ada. Tapi K, dia ke PKMK. Bidang ini kalau PKMK relatif aman ya, karena tidak terkait dengan bidang ilmu, karena maksudnya tidak terkait dengan bidang ilmu ketua gitu. Jadi kewirausahaan bisa apa saja. Nah, maksud saya yang paling penting sebenarnya ya tadi Anda memahami dulu di proposal itu terkait dengan buku panduan itu terkait dengan jenis skema PKM-nya, baru nanti mencari tim gitu ya. Jadi di situ sudah jelas kok, semuanya sudah jelas. Di slide saya tadi juga sudah ada bagaimana kita harus menempatkan tim. Nah, terkait dengan era pandemi ini, nah ya setahu saya sih Anda masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman satu jurusan barangkali ya, satu prodi, atau kalau tidak ya bisa ya meminta bantuan dari LSP ya, tentu ya LSP ya. Di UKM LSP ini atau nanti kontaknya UKM LSP, saya punya gagasan ini kira-kira misalnya dari PAP mau berhubungan dengan wirausaha K
yang berhubungan dengan apa namanya desain furniture misalnya. Ya tentu Anda bisa, logikanya Anda bisa menggandeng teman dari PTB, teknik bangunan, atau juga bisa menggandeng teman dari seni rupa, karena berhubungan dengan desain. Misalnya mau PKK pengembangan apa namanya inovasi desain furniture atau elemen interior, misalnya kayak gitu. Jadi Anda meskipun ide Anda dari PKP, organisasi perkantoran, karena khusus yang A tadi memang tidak terkait dengan bidang ilmu. PKMM pun juga tidak terkait dengan ilmu. Anda mau mengembangkan atau misalnya memberikan masyarakat miskin di daerah mana dengan inovasi-inovasi program-program baru. Nah ini dicari link teman-teman yang memungkinkan. Itu. Nah nanti teknisnya bagaimana? Saya pikir ya tadi. Mudah-mudahan saya berharap di grup-grup mahasiswa khususnya atau LSP atau BEM itu bisa tadi apa namanya mengkonekkan kalau butuh teman-teman dari prodi ini bisa hubungi dan seterusnya. Nanti tinggal ide itu bagaimana ide itu bisa didiskusikan. Itu saja teknisnya menurut saya. Oke, Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya sudah masuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Adi Satul Zahro, Prodi Pendidikan Biologi, bertanya kepada Bapak Adam. Terkait pengumuman PKM pendanaan Ristek Dikti 2019, kemarin kan ditangguhkan ke Kemendikbud sampai waktu yang tidak ditentukan. Apakah saat ini sudah ada berita terkait hal itu dan apa ada kemungkinan tahun 2020 ini pun terjadi hal seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, sejauh ini belum ada berita terkait dengan PKM yang akan datang ya. Ya, karena banyak ya karena kasus kondisi COVID ini apa namanya banyak kegiatan-kegiatan yang ditangguhkan, termasuk riset-riset dosen itu juga banyak yang ditangguhkan, Mbak. Kecuali yang mau refokus. Kalau risetnya itu refokus ke apa namanya ke COVID itu bisa dilanjutkan di tahun ini. Kalau yang tidak begitu urgent misalnya itu nanti ditangguhkan untuk 2021. Jadi untuk di Belmawa terkait dengan PKN saya belum dapat informasi yang terbaru masih ditangguhkan. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir satu dari VTK kepada Mas Raditya. Mas Raditya masih bersama kami? Masih. Oke. Pertanyaan yang terakhir ini, Mas. Untuk produk berupa kecantikan seperti membuat masker atau sabun, apakah itu juga tidak direkomendasikan karena sepertinya subjektif? Nah, seperti itu, Mas. Oke. Prinsipnya begini, jika teman-teman tahu itu ada pengukuran secara objektifnya, itu bisa begitu. Kalau memang teman-teman tidak bisa menemukan pengukuran secara objektifnya, itu tidak bisa. Jadi ini tergantung dari teman-teman bisa atau tidak menemukan pengukuran secara objektifnya begitu. Berarti harus ditemukan pengukuran objektifnya dulu ya, Mas? Ya, kira-kira begitu. Oke. Oke, baik teman-teman. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nanti melalui fasilitator kepenulisan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu sih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.35, mungkin dari saya bisa dicukupkan sekian untuk diskusi pada siang hari ini. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan beberapa yang sudah kita review bersama. Itu pertama, tadi sudah disampaikan mengenai tahapan-tahapan seperti apa yang bisa tahapan-tahapan untuk menuju ke Timnas. Kemudian juga ada beberapa catatan yang disampaikan oleh reviewer terhadap bidang, kemudian juga ada komparasi tiap-tiap bidang, serta skema masing-masing bidang. Dan yang terakhir juga disampaikan motivasi yang sangat luar biasa oleh Bapak Adam mengenai bagaimana cara kita memaksimalkan potensi dan dalam diri kita, khususnya melalui bidang PKM seperti ini.
Oke, dari saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Selebihnya saya sampaikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Rozin sudah memandu acara ini dengan sangat baik. Dan semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh moderator tadi terkait challenge story inspiratif, yaitu syarat dan ketentuannya adalah pertama, peserta mengupload hasil screenshot acara dalam Instagram Story. Harus disertakan dengan hashtag PKM Preparation 2020, yang kedua hashtag berkarya di tengah pandemi, yang ketiga hashtag LSP FKIP UNS. Kemudian jangan lupa tag Instagram LSP juga di @LSP FKIP-UNS. Postingan story harus disertai dengan kata-kata inspiratif dan relevan dengan acara PKM Preparation 2020. Story yang paling menarik dan inspiratif akan mendapatkan reward berupa pulsa. Batas waktu untuk upload story adalah hari ini jam 7 malam, dan pemenang akan diumumkan di story Instagram LSP pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Oke, sudah jelas ya mengenai syarat dan ketentuan challenge story inspiratif acara PKM Preparation 2020. Oke, selanjutnya adalah acara penutup yang diisi dengan sesi screenshot bersama. Baik, sesi ini akan diikuti oleh seluruh partisipan. Jadi dimohon untuk seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya supaya bisa mengikuti sesi screenshot bersama ini. Baik, langsung saja ya. Saya hitung aba-aba. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Maka dari itu dengan berakhirnya sesi screenshot bersama ini, berakhir pula acara PKM Preparation 2020 pada hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesalahan yang terjadi dalam hal penuturan kata dan dalam hal yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.